Saudara, pandangan pluralisme agama, jika kita menerimanya, maka itu akan menimbulkan kontroversi teologis. Kita memang mengakui bahwa pada setiap agama memiliki kesamaan-kesamaan. Namun kita harus mengakui juga bahwa ada perbedaan-perbedaan teologis yang mendasar antar satu agama dengan agama lainnya. Misalkan saja di dalam kekristenan mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang esa, dan Allah yang esa ini telah menyatakan dirinya dalam rupa tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa dan Tritunggal. Keyakinan Kristen bahwa Allah yang esa ini telah menyatakan dirinya dalam rupa tiga pribadi tidak dipercayai atau diterima oleh banyak agama lain. Dengan demikian muncul perbedaan-perbedaan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lainnya. Jika kita mempercayai atau menerima teori heliosentris, teori di mana yang menyatakan bahwa hanya ada satu matahari dan matahari yang sama ini menyampaikan cahayanya, hanya ada satu Allah dan Allah yang sama ini menyatakan dirinya dan ditangkap kemudian secara berbeda, maka ada persoalan di sini. Persoalannya, bagaimana mungkin Allah yang sama menyatakan dirinya dan kemudian penyataan dari diri Allah yang sama itu satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam kepercayaan Kristen, Allah yang esa menyatakan dirinya dalam rupa tiga pribadi. Itulah penyataan dari Allah. Mengapa penyataan dari Allah yang diterima oleh orang Kristen ini bisa berbeda dengan penyataan atau keyakinan agama lain tentang Allah mereka? Apakah penyataan yang salah ataukah Allah lah yang salah dalam menyatakan dirinya? Kepada agama A dia berkata A, kepada agama B dia berkata B, kepada C dia berkata C, sehingga tidak ada konsistensi dari Allah itu sendiri. Tentu ini tidak benar. Hanya ada satu Allah. Dan Allah yang benar itu telah menyatakan dirinya, dan seluruh penyataan Allah adalah benar. Kekristenan dibangun berdasarkan satu keyakinan bahwa Allah lah yang mencari manusia. Mulai dari kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa, dan sejak itu kita membaca sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bahwa setelah pada zaman dahulu kala Allah telah berbicara dengan pelbagai cara, dengan perantaraan para nabi untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Demikian di zaman akhir ini, maka Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa Anak Tunggal Allah yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi Kristus telah datang di tengah-tengah dunia ini sebagai penyataan langsung dari Allah itu sendiri. Ketika Andreas berkata, "Tunjukkanlah Allah itu kepada kami," maka Yesus menjawab, "Barang siapa mengenal dan melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat Bapa." Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri." Ayat ini menunjukkan keberadaan Yesus pada masa kekekalan dan menunjukkan Yesus yang kemudian mengambil rupa manusia seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian penyataan Allah yang sempurna dan satu-satunya adalah Yesus itu sendiri. Ketika Yesus hidup, Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Dalam teks Yunani kata "aku" adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, merupakan bentuk penyataan tunggal, merupakan bentuk penyataan bahwa di dalam diri Yesus tidak ada jalan yang lain, di dalam diri Yesus, di luar diri Yesus tidak ada kebenaran yang lain, di luar diri Yesus tidak ada kehidupan yang lain. Dengan demikian secara eksklusif Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah kebenaran itu sendiri, dialah jalan itu sendiri, dan dialah kehidupan itu sendiri.
Jika Yesus mengatakan dialah kebenaran, kebenaran yang dimaksud di dalam penyataan Yesus ini bukanlah kebenaran menurut ukuran manusia, tetapi kebenaran menurut ukuran Allah. Dialah kebenaran itu sendiri, bukan karena perkataannya benar, bukan karena perbuatannya yang benar, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Ketika Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh keselamatan. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Alkitab menyebutkan bahwa di kolong langit ini tidak ada pribadi lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam Kristus. Jika kita mencermati pernyataan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan itu sendiri, dan membandingkannya dengan pernyataan-pernyataan manusia lainnya, maka kita tidak akan menemukan seseorang manusia yang di bumi ini yang berani menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan satu-satunya, dia adalah kebenaran satu-satunya, dia adalah sumber kehidupan itu satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya yang berani menyatakan dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Dia menyatakan dirinya itu karena dia adalah Allah yang sempurna, yang telah mengambil rupa menjadi manusia. Maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan itu ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.